Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Saya mengucapkan selamat Natal buat saudara semua yang merayakan hari Natal. Khususnya kita orang-orang percaya kepada Kristus. Kita merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita itu Yesus Kristus. Karena oleh Dialah kita beroleh jalan masuk ke dalam kekekalan saudara. Dan biarlah damai Natal senantiasa ada dalam hati kita, dan kasih Kristus itu terpancar untuk menerangi dunia ini, saudara. Amin. Saudara, seperti pada judul saya, ketika kita meminta petunjuk kepada Baal, maka pasti mati. Seperti yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon, ya saudara. Satu kisah yang diangkat dari 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 2-17, yaitu kisah Ahazia yang meminta petunjuk kepada Baal. Dalam artian dia ingin mendapatkan pertolongan kepada Baal. Siapa itu Baal, saudara? Di sana dikatakan bahwa Baal Zebub, Baal Zebub. Baal Zebub itu adalah satu dewa, satu sosok yang disembah di Filistin, di kota Filistin. Dan Baal Zebub juga biasa diartikan adalah sebagai dewa lalat, dewa lalat. Nah, saya teringat ketika beberapa hari yang lalu saya mengunjungi satu orang gila, dia menyebutkan nama lalat-lalat. Dalam perjanjian lama adalah Baal Zebub. Jadi ternyata itu adalah dewa lalat, yang disembah di satu kota di Filistin. Dan inilah yang dituju oleh Ahazia untuk meminta petunjuk apakah dia akan hidup atau mati. Jadi dia menyuruh suruhannya ke Ekron, untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub ini. Dan di tengah jalan Tuhan menyuruh Elia untuk menemui utusan dari Ahazia ini dan menyampaikan bahwa Ahazia akan pasti mati, saudara. Kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon dari pembacaan ini, saudara. Pembacaan kitab suci terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Kita melihat ayat yang kedua. Coba Pastor baca sampai ayat 17 bagian A. Kiranya firman Tuhan yang sudah dengar, yang Pastor Andy bacakan ini menolong kita semuanya. Amin. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Dari 2 Raja-Raja 1 ayat yang kedua sampai 17. Bapak Ibu sekalian terkasih, pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi kamar atasnya yang ada di Samaria. Setelah jatuh, lantas sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Tuhan di sana Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Tapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah, menemui utusan-utusan Raja Samaria. Jadi ketika Ahazia mengutus perwira-perwiranya, Tuhan memberi firman kepada Elia untuk memberitahu utusan-utusan Raja Samaria itu. Apakah kamu tidak punya Tuhan? Apakah Ahazia tidak punya Tuhan? Tuhan itu adalah iman di hidup kita yang kita yakin dan percaya. Apakah tidak ada Tuhan di Israel sampai engkau harus mencari Baal? Baal itu apa? Bisa ilah yang lain, bisa patung, bisa berhala. Baal itu siapa? Pribadi yang lain selain daripada Sang Pencipta yang kita kenal, yang sudah datang ke dalam dunia.
dia memperkenalkan namanya Yesus Kristus. Ayat yang keempat, sebab inilah firman Tuhan kepada Ahazia. Karena dia meminta petunjuk kepada Baal waktu sedang sakit. Padahal dia lupa Tuhan itu setia sekalipun karena kelalaian, terkilir, tersandung, terjatuh. Dia lupa, tapi kita pemirsa sekalian yang mendengarkan sabda Tuhan ini, hendaklah engkau jangan melupakan bahwasanya Tuhan itu setia. Apabila engkau jatuh, tidaklah sampai tergeletak, karena kesetiaan Tuhan dia tunjukkan dan akan menopang dan mengangkat engkau. Ahazia jatuh dan sakit, tetapi bukannya dia berharap kepada kasih setia Tuhan. Dia malah menyuruh perwiranya untuk meminta petunjuk kepada Baal. Firman Tuhan datang melalui hamba Tuhan. Bible mencatat hamba Tuhan bernama Elia. Ayat 4, firman Tuhan ini menyampaikan kabar, pesan, berita. Dan inilah beritanya. Sebab firman Tuhan kepadamu Ahazia, karena engkau meminta petunjuk kepada Baal, maka engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Baal mungkin bisa kasih pendapat, petunjuk, tapi Baal tidak bisa memberi kehidupan, keselamatan, dan kesembuhan. Saudaraku, sangat jelas firman Tuhan ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Ahaz adalah satu kesalahan di mata Tuhan. Sehingga Elia datang menemui utusan-utusan yang diutus oleh Ahaz dan menyampaikan bahwa engkau harus pasti mati. Walaupun kalau kita baca kisah selanjutnya ada tawar-menawar di mana Ahaz menyuruh utusannya untuk menemui Elia, tetapi Tuhan tidak berubah setia. Itu sebabnya saudara, ketika Anda dalam masalah, ketika kita di dalam sepertinya masalah yang sangat berat, seperti yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon dari firman ini, jangan mencari Baal. Baal bisa memberikan kita petunjuk, tetapi Baal tidak bisa memberikan kita kehidupan, seperti yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon. Saudara, semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita, mengajarkan langkah-langkah kita, bagaimana kita harus mengandalkan Tuhan. Mungkin saudara bilang, saya sudah terbiasa dengan firman seperti itu, sering mendengarkan, tetapi apakah saudara benar-benar mengaplikasikan dalam hidup kita? Dalam hal apapun, jangan mengandalkan Baal. Baal artinya satu dewa yang disembah di Filistin. Bisa juga suatu dewa di Kanaan adalah dewa kesuburan. Itu semua masuk dalam kategori Baal. Kalau yang sekarang ini saudara, Baal itu bisa berupa seperti kepercayaan-kepercayaan lain di luar daripada kuasa Yesus Kristus. Saudara yang mengetahui sendiri. Maka itu dari firman Tuhan ini saya mau sampaikan bahwa percayalah kepada Tuhan Elohim. Dalam segala apapun Anda sakit, datang kepada Tuhan Elohim di dalam Yesus Kristus. Jangan datang kepada yang lain, apalagi datang kepada dukun. Dukun bisa merupakan Baal masa kini, tetapi sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber kesembuhan adalah datangnya dari Elohim. Keputusan yang diambil oleh Ahazia untuk mencari Baal membuat Tuhan sangat marah dan kecewa. Sekalipun ada tawar-menawar, tetapi Tuhan tidak berubah. Karena itu saudaraku, ambil keputusan yang tepat saat Anda dalam masalah. Carilah Tuhan,
Carilah Elohim di dalam Yesus Kristus, maka kita akan hidup. Jangan cari Baal. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin.